Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Jovian dari kelas RPL 11. Dan di sini saya bersama dua kawan saya bakal menjelaskan mengenai bagaimana cara mengkoneksikan database ke NetBeans, lalu tampil data di NetBeans, lalu ada juga CRUD-nya kayak tambah, edit, dan hapus. Oke, langsung aja. Pertama yang harus kalian lakukan pastinya adalah membuat sebuah project baru. Cara membuat project barunya adalah kalian klik new project, baru Java WN dan Java application, baru next aja. Nah, baru di sini kalian bebas namanya apa ya. Nah, anggaplah kalian sudah buat ya. Nah, ingat ya, ketika kalian buat itu kalian klik kanan, kalian new Java class ya. Nah, baru di dalam Java class itu kalian buatlah namanya koneksi. Oke. Nah, yang harus kalian buat pertama kali adalah import dulu ini Java SQL connection-nya. Jangan lupakan ini ya. Oke. Nah, baru selanjutnya itu tinggal buat private static connection ya, MySQL, pakai MySQL config ya. Baru tadi private static, kalian sekarang buat public static connection config database, throw SQL exception. Nah, ini try. Nah, kita simpan string pertama itu untuk link ke dalam database kita, baru nama usernya sama passwordnya. Di sini saya nggak pakai password, jadi kalian nggak perlu. Baru lanjut lagi, ada class for name JDBC driver. Ini adalah fungsinya untuk menghubungin ya. Nah, ini menggunakan MySQL JDBC driver. Nah, lalu kalian ngomong aja MySQL config sama dengan driver manager get connection. Nah, yang ada di get connection ini adalah yang di atas ini, yang 3 di atas ini. Jadi kalian panggil aja. Baru kayak biasa gunakan system out print line. Nah, kembali ke database, koneksi ke database berhasil. Nah, kayak gini lah contoh nanti yang keluar kalau berhasil. Baru lanjut lagi catch exception jika gagal, maka system out print line-nya bakal ngomong koneksi gagal. Oke, return MySQL config. Nah, sudah selesai. Itu untuk contoh cara membuat koneksi dari database ke NetBeans ya. Nah, ingat, saya peringatkan dulu sebenarnya tiap MySQL connector itu beda-beda caranya. Harusnya bedanya sih cuma di sini doang ya. Nah, kalau menggunakan versi 5.0 dia menggunakan com.mysql jdbc driver. Nah, mungkin di versi 8 atau 9 dia bakal berbeda lagi. Jadi sesuaikan dengan koneksinya. Sesuai dengan koneksi jarnya. Oke. Lanjut lagi. Nah, jadi ketika kalian membuat ini sebuah project baru, pasti kalian dikasih sebuah nama file yang namanya ini sama kayak nama projectnya. Kayak misalkan kan nama project saya itu project. Makanya dibuatin sebuah file nama project. Nah, awalnya itu ini belum ada isinya. Ini fungsinya apa sih? Fungsi ini adalah ketika kita run, dia bakal menampilkan new login. Artinya dia bakal menampilkan halaman loginnya. Oke. Java awt event queue invoke later new runable, baru kita run aja public void run, baru kita tinggal run set visible sama dengan true. Set visible true. Oke, udah sampai situ. Baru kita coba misalkan menampilkan datanya. Cara menampilkan datanya itu adalah intinya kan tadi kita udah mengkoneksikan. Nah, sekarang kita mau tampilin datanya. Ntar, data buku mana? Kita mau tampilin datanya gitu. Pertama yang harus kalian lakukan ya pastinya kalian buat dulu tampilannya. Nah, ini tampilan simple aja yang saya buat lah. Nah, kalian buat seperti ini. Baru cara mengisinya adalah kalian pencet dulu ini, nggak usah pencet, kita ke source. Ini kan desain. Oh ya, sorry, sebelum itu cara membuat ini ada kalian klik kanan pada package kalian, baru kalian cari namanya gframe form. Kalian tinggal buat aja ini. Oke. Nah, baru di dalamnya kalian desain seperti ini. Oke. Cara desainnya ini menggunakan label ya. Ini
ini dan ini semua menggunakan label. Nah, baru ini semua menggunakan text field. Oke. Dan ini gunain button. Yang input, edit, hapus, clear, kembali. Nah, baru lastnya ini menggunakan tabel. Nah, sekarang tinggal kita buat aja satu public void baru, yaitu load underscore table. Ya. Nah, ketika kita membuat sebuah public void baru, usahakan di public data buku atau public aslinya atau kayak kelas aslinya itu adalah load table-nya. Jangan lupakan ini. Oke. Nah, baru deklarasikanlah default table model sama dengan new default table model. Baru ngomonglah model 1, model add column ya, ada nomor, ada judul, ada penulis ID, penerbit ID, tahun, stok. Ini sesuaiin aja sama punya kalian dari database ya, ingat ya. Ntar kita buka aja. Ini baru kita ke perpustakaan, baru kita ke books. Oke, ini ya. Sesuaikan aja sama yang di sini. Baru selanjutnya kalian buat ya integer number sama dengan 1. Baru string SQL-nya adalah select bintang from books. Jadi kita ambil semua data dari books. Baru kita koneksikan. Kita koneksikan ke koneksi titik config db kita yang ada dari sini tadi. Baru tinggal Java SQL statement REST ya, ini 2 butuh ya, execute sama create ya. Sambil kita lakukan yaitu model add row. Tadi kita udah add column-nya untuk tabel. Sekarang kita buat row-nya. Kita buatlah row-nya untuk judul, penulis ID, penerbit, tahun, stok. Baru lanjut lagi. Tabel buku get model. Nah, ini fungsinya untuk nempel model baru ke table. Nah, kalau ini adalah untuk refresh ya. Jadi ketika kalian tambahin, kalian edit, nah itu langsung auto ke refresh. Nah, baru ada repaint. Nah, ini yang ngebuat semua perubahan langsung ditampakkan. Baru catch exception kayak biasa. Kalau gagal ya udah berarti ngomong aja error. Nah, oke. Nah, sekarang kalau kita run, dia kan bakal ke halaman login duluan nih. Nah, baru ke sini.